wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini kita berjumpa kembali pada mata kuliah Media Pembelajaran PAI bersama saya Bapak Permana Oktofresi. Nah, adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dan prinsip media pembelajaran yang meliputi definisi, tujuan, manfaat, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, dan penggolongan media ataupun klasifikasi media pembelajaran PAI. Nah, Anda masih ingat ketika SMA, ketika pandemi COVID-19 ya, Anda pernah mengalami belajar jarak jauh ya melalui Zoom, Google Meeting, video, dan seterusnya. Nah, berikutnya aktivitas mana yang sering Anda lakukan untuk mempelajari sesuatu? Apakah Anda senang belajar melalui membaca buku? Atau Anda senang menonton tutorial untuk mengetahui cara penggunaan sesuatu aplikasi misalnya? Atau mungkin senang menonton video, mungkin film. Nah, kita butuh tahu apa itu definisi dari media. Nah, media berdasarkan asal katanya itu dari bahasa Latin medium yang berarti perantara. Sedangkan menurut istilah diartikan media itu perantara antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber, resources, dan penerima informasi atau receiver. Nah, berikutnya kalau tadi definisi media saja, sekarang media pembelajaran. Ya, yaitu sesuatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk melakukan proses belajar. Nah, inilah yang namanya definisi dari media pembelajaran. Nah, berikutnya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, tujuan untuk apa kita menggunakan media pembelajaran? Yang pertama adalah untuk memperoleh informasi. Jelas ya, kita untuk menyampaikan informasi dari guru ke siswa butuh media. Berikutnya mendukung aktivitas pembelajaran dan sarana persuasi ya. Kita mengajak siswa untuk termotivasi belajar. Sedangkan manfaatnya secara umum media pembelajaran itu bisa membuat pembelajaran lebih menarik, materi jelas, tidak mudah bosan, siswa lebih aktif. Sedangkan manfaat praktisnya bisa meningkatkan proses belajar, bisa memotivasi siswa, bisa merangsang kepekaan, dan juga terjadi interaksi secara langsung. Ya, beda kalau kita mengajar siswa itu tanpa media, ya, tanpa media atau mungkin hanya menggunakan satu media yang sifatnya monoton. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan media yang lebih menarik, ya, apakah itu media audiovisual, multimedia, dan seterusnya yang akan kita bahas nanti, tentu akan ada interaksi secara langsung antara guru dan siswa. Nah, berikutnya kita lihat perspektif Al-Quran, bagaimana membahas terkait media pembelajaran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian yang benar. Nah, ini bisa kita analisis bahwa Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia ini tentu belum mengenal, ya, belum menyebutkan nama-nama hewan, nama-nama benda alam semesta. Maka saat itulah media pembelajaran berlangsung. Berikutnya media pembelajaran dalam perspektif hadis, ya. Dalam Sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW membuat gambar persegi panjang, di tengah-tengah ditarik satu garis sampai keluar, kemudian beliau membuat garis pendek-pendek di sebelah garis yang di tengah-tengah seraya bersabda, ini adalah manusia, dan persegi panjang yang mengelilinginya adalah ajal. Garis yang di luar ini adalah cita-citanya, serta garis yang pendek-pendek adalah hambatan-hambatannya. Apabila ia dapat menghadapi hambatan yang satu, maka ia akan menghadapi hambatan yang lain. Dan apabila ia dapat mengatasi hambatan yang lain, maka ia akan menghadapi hambatan yang lain lagi. Nah, di sini kita lihat Rasulullah dan para sahabat juga memanfaatkan tulisan, ya, itu sebagai media untuk belajar. Nah, pertanyaannya, bagaimana posisi media dalam pembelajaran? Kita lihat tadi dari definisinya, ya. Ya, ada sumber itu sebagai pemberi, subjek yang memberikan, memanfaatkan media, memberikan perantara media itu siapa. Kemudian medianya
dan juga penerima. Nah, posisi media ini berada di tengah-tengah. Kalau sumber itu adalah guru atau dosen, guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa, atau dalam ruang lingkup pelatihan, instruktur dengan pelatihan. Nah, berikutnya kita bahas terkait klasifikasi media pembelajaran. Apa saja sih penggolongan media pembelajaran? Nah, ini ada yang menurut sifatnya, ditinjau dari sifatnya ada 3. Pertama, media auditif, kedua media visual, dan ketiga media audiovisual. Nah, di sini maknanya media auditif atau audio itu yang hanya memiliki unsur suara saja atau dapat didengar saja, seperti radio, tape recorder, kaset, piringan hitam itu ya zaman dahulu ya, dan rekaman suara. Sedangkan visual itu media yang memiliki unsur penglihatan atau dia tidak mengandung unsur suara tapi hanya mengandung unsur gambar gitu ya. Contohnya film, kemudian slide foto, HP transparansi, lukisan, gambar, dan segala sesuatu yang banyak ya dengan melalui media grafis. Nah, berikutnya gabungannya yaitu audiovisual, media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar. Nah, kita lihat contoh-contoh audio. Ada CD ya, compact disc. Ya, ini yang memuat suara, kemudian rekaman suara itu yang menjadi format MP3, radio, gramafon ya, pemutar musik, dan semua yang berkaitan dengan unsur-unsur suara. Nah, yang masih bisa kita rasakan saat ini adalah MP3 ya. MP3 yang berupa rekaman lagu, merotal, ataupun rekaman yang berkaitan dengan hasil wawancara, itu termasuk audio. Nah, ini yang penasaran bagaimana bentuk kaset tip ya. Tip zaman dahulu itu seperti ini. Untuk memutar kaset-kaset ceramah, kaset-kaset lagu ya, kasidah, nasyid, dan ya bahkan ada kaset khusus untuk merekam suara sendiri yang bisa diputar. Ini tahun 90-an 2000-an awal masih gitu ya. Nah, ini ya, kalau tadi kaset tipnya nih, sekarang adalah tip recordernya. Nah, berikutnya rekaman suara. Nah, biasanya ini difasilitasi oleh dapur rekaman ya, studio yang bisa merekam suara dan vokal. Ini piringan hitam ya, sesuai dengan namanya, ini bentuknya bundar seperti piring. Nah, ini bisa outputnya menghasilkan suara, entah itu lagu gitu ya, dan segala macam. Nah, ini sudah langka yang seperti ini. Termasuk tadi tape recorder juga langka ya. Kalau di Jogja itu dijual pada festival-festival Jogja Kangen ya, pasar kangen ya, mungkin ada yang menjual barang-barang antik seperti ini. Nah, berikutnya visual. Contoh visual itu ada kartu, ada foto ya, kartu edukasi ya, kartu permainan edukasi, foto, ada OHP, kemudian ada film, ada LCD yang merupakan singkatan dari Liquid Crystal of Projector ya. Nah, kita akan lihat bagaimana perbandingan OHP zaman dulu dengan LCD zaman sekarang ya. Kita akan lihat perbandingannya. Nah, ini adalah overhead projector. Jadi mengandalkan hanya rekaman transparansi saja. Nah, kalau ini yang tadi terkait dengan film ya. Berikutnya multimedia, sebuah program atau aplikasi komputer yang hanya menampilkan unsur teks, audio, gambar, video, dan animasi secara terintegrasi. Nah, di situ ada unsur teks, ada audionya, gambar, visual, video. Nah, apa bedanya multimedia dengan visual atau audiovisual? Kalau multimedia ini lebih mengarah kepada butuh pengoperasian dari humannya. Nah, dari humannya, dan ini berbasis komputer. Di situ ada menu-menu yang bisa di-play, dan biasanya ini dulu ada namanya VCD interaktif gitu ya. Video interaktif atau tutorial, di situ bisa mengklik-klik menunya. Nah, ini contoh ya, contoh media pembelajaran terkait ini. Ada rekaman ya, rekaman podcast bisa juga, dan seterusnya.
Nah, kita lihat klasifikasi media ditinjau dari kemampuan jangkauannya. Yang pertama, media memiliki daya input yang luas dan serentak, seperti radio, televisi, itu kan serentak ya. Nah, bisa jangkauannya nasional, bisa internasional. Nah, berikutnya media memiliki daya input yang terbatas ruang dan waktu, misalnya film, film slide, video, dan seterusnya. Misalnya kalau zaman dahulu ada namanya layar tancap ya. Jadi yang bisa nonton hanya di wilayah desa tertentu saja atau RT tertentu saja yang nonton di situ. Termasuk kita yang nonton video YouTube yang bisa nonton hanya memiliki uh, jaringan internet pada saat itu ya. Kecuali kalau video itu diputar secara massal di virtual meeting. Nah, itu jenis media ditinjau dari kemampuan jangkauannya. Nah, yang masih eksis saat ini adalah televisi ya, meskipun sekarang televisi sudah banyak ditinggal. Nah, ini televisi. Nah, masih memutar tayangan-tayangan channel-channel sekarang sudah ada yang dari luar negeri. Berikutnya, dilihat dari cara pemakaiannya. Ada dua, yaitu media yang diproyeksikan dan yang kedua media yang tidak diproyeksikan. Nah, diproyeksikan ini menggunakan alat proyeksi. Nah, kita melihat unsur kata proyeksi berarti diarahkan kemana? Tentu diarahkan ke audiensnya. Contohnya apa? Ada transparansi, OHP, film slide, ya. Kemudian ada PowerPoint yang diarahkan, diproyeksikan. Nah, tanpa dukungan alat proyeksi ini, maka media semacam ini kurang berfungsi. Kemudian media yang tidak perlu diproyeksikan, tidak butuh alat proyeksi. Contohnya gambar, foto, ya, foto album, lukisan, radio, itu tidak perlu kita proyeksikan. Ya, karena itu bisa dilihat secara langsung. Nah, beda kalau yang OHP tadi itu membutuhkan kertas transparansi, itu yang diarahkan ke proyektor. Nah, itu media dilihat dari cara pemakaiannya. Nah, untuk saat ini yang sering dipakai itu adalah LCD ya. Nah, ini contoh film slide, meskipun tidak begitu sama persis dengan dulunya. Jadi film slide ini bisa dikatakan film bingkai juga. Ya. Nah, kemudian berikutnya dilihat dari bentuk dan cara penyajiannya. Nah, klasifikasi media dilihat dari bentuk dan cara penyajian, itu ada 3, media grafis, media bahan cetak, dan gambar diam. Nah, media grafis ini media yang memuat tulisan-tulisan ya. Ya, bisa bagan, bisa macam-macam ya. Nah, media grafis ini contohnya ada grafik, diagram, bagan, ya, gambar, papan flanel, bulletin board ya. Kalau untuk bahan cetak ya media visual yang bentuknya itu hasil dari percetakan seperti buku, ya, modul. Nah, ini yang berkaitan dengan cetak mencetak. Berikutnya adalah gambar diam. Gambar diam ini foto ya, apakah itu foto sejarah, foto Mekah zaman dahulu dan seterusnya. Nah, berikutnya ada media proyeksi diam. Nah, ini hanya diproyeksikan ya, memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Itu adalah OHP ya, overhead projector. Tadi peralatan yang mirip LCD tapi zaman dahulu ya, itu menggunakan kertas transparansi. Ini contohnya wujud dari poster ya, poster edukasi, bisa juga infografis. Nah, ini terkait dengan chart ya, dengan media grafis, yaitu meliputi bagan, diagram, chart, dan seterusnya. Nah, ini berikutnya contohnya infografis ya. Ini biasanya untuk meresum hasil penelitian, menggambarkan suatu keadaan. Nah, kalau ini sketsa. Ini masih kategori media grafis. Nah, ini film ya. Bukan film, video ya, video. Ini menggambarkan keadaan video berkaitan dengan virtual meeting. Nah, berikutnya berkaitan dengan edukasi, biasanya dipakai untuk anak-anak balita. Ini namanya papan sibuk ya, namanya busy board ya. Ini untuk pembelajaran
untuk melatih kecerdasan motorik kasar dan motorik halus anak-anak. Nah, ini bulletin board. Ini berkaitan dengan papan buletin ya. Kalau dulu ada mading ya, artikel yang ditempel atau buletin-buletin yang ditempel. Nah, ini biasanya dulu diperlombakan juga. Ini termasuk media pembelajaran juga. Nah, berikutnya adalah buku ajar atau modul paket. Nah, seperti ini ya. Karya buku itu bisa menjadi. Nah, ini untuk media pembelajaran, apa yang bisa kita ringkas bahwa media pembelajaran sangat banyak sekali. Maka bisa kita simpulkan media pembelajaran di sini ada audio, visual, media pembelajaran berbasis multimedia, internet, grafis, cetak, dan seterusnya. Itu aja. Terima kasih, sampai ketemu pada perkuliahan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.